teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah desain pembelajaran. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri, Macita Ruci Rasbowi dengan NIM 2403032, yang kedua, Kaulia Veronica Nubatunis yang dengan NIM 2403018, yang ketiga, Kak Sarlinda Niani Billy dengan NIM 2403022, dan yang terakhir Ibu Yumiati Heliana dengan NIM 2403042. Di sini kami akan memilih tema yaitu model desain sistem pembelajaran, pengertian, tujuan, dan implementasinya dalam pengembangan proses belajar mengajar. Latar belakang, proses pembelajaran yang efektif tidak dapat dilepaskan dari adanya perencanaan yang sistematis. Dalam dunia pendidikan, perencanaan tersebut diwujudkan melalui desain sistem pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar. Tanpa adanya desain yang terstruktur, proses pembelajaran cenderung berjalan tanpa arah yang jelas, sehingga tujuan pembelajaran sulit dicapai secara optimal. Desep Bayu Ahyar 2021 menekankan bahwa terdapat berbagai model desain sistem pembelajaran yang dapat digunakan seperti model ADDIE, Dick dan Karen, serta GAM. Model-model tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis agar pembelajaran berjalan secara terarah, mulai dari tahap analisis, kebutuhan, perencanaan, strategi, pengembangan bahan ajar sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi. Dengan menggunakan model desain, pendidik memperoleh paduan yang lebih terstruktur dalam mengolah pembelajaran sesuai dengan paduan yang lebih terstruktur dalam mengolah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lebih lanjut, Ahyar 2021 menguraikan bahwa desain sistem pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu proses penyesuaian instruktur yang terorganisasi untuk mengatasi masalah pembelajaran. Definisi ini menunjukkan bahwa desain sistem pembelajaran bukan sekedar aktivitas merancang, menunjukkan bahwa desain sistem pembelajaran bukan sekedar aktivitas merancang materi, tetapi juga upaya menyusun solusi instruksional yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, desain sistem pembelajaran menjadi jembatan yang menghubungkan teori belajar dan praktik pembelajaran. Rumusan masalah yang kami ambil ada 4, yaitu yang pertama, belum adanya pemahaman yang mendalam mengenai model desain sistem pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan proses mengajar, sehingga banyak pendidik hanya mengajar berdasarkan pengalaman tanpa desain yang sistematis. Yang kedua, keterbatasan pendidik dalam menyesuaikan model desain sistem pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang beragam, misalnya perbedaan gaya belajar, latar belakang, dan kemampuan yang berakibat pada kurangnya efektivitas. Yang ketiga, minimnya literatur dan pelatihan mengenai desain sistem pembelajaran, sehingga peserta didik kesulitan memperoleh pemahaman komprehensif. Yang keempat dan yang terakhir, tujuan dari desain sistem pembelajaran belum sepenuhnya dipahami oleh pendidik, sehingga implementasi pembelajaran sering tidak maksimal, kurang terarah, dan tidak sepenuhnya mendukung tercapainya kompetensi peserta didik. Pembahasan 1. Belum adanya pemahaman yang mendalam mengenai model desain sistem pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan proses belajar mengajar. Menurut Desep Bayu Ahyar, desain sistem pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah upaya dasar sistematis dan terencana untuk menciptakan proses belajar yang terarah dan efisien, di mana guru dan siswa berinteraksi melalui komunikasi dua arah. Guru berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembimbing yang memastikan peserta didik mampu memahami, menguasai, serta menerapkan materi pembelajaran dengan baik.
Dengan adanya perencanaan dan sistem yang jelas, seluruh unsur seperti peran guru dan siswa, materi ajar, fasilitas pendukung, serta prosedur yang digunakan dapat saling bersinergi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih terarah, menyenangkan, dan efektif. Namun apabila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pencapaian tujuan pembelajaran akan mengalami ketimpangan. Pembahasan kedua, keterbatasan pendidik dalam menyesuaikan model desain sistem pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang beragam. Menurut Dasep Bayu Ahyar, model desain sistem pembelajaran adalah suatu rancangan yang digunakan sebagai pedoman untuk menciptakan proses belajar yang sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Model ini menekankan pentingnya menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Dick dan Carey yang menyatakan bahwa desain sistem pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan kemampuan gaya belajar serta pengalaman peserta didik untuk memastikan pembelajaran berlangsung optimal. Gagne juga menambahkan bahwa pembelajaran efektif hanya dapat terjadi jika desain pembelajaran memperhatikan kondisi internal siswa seperti motivasi dan kapasitas intelektual, serta kondisi eksternal seperti metode pengajaran dan media yang digunakan. Maka kami pahami bahwa model desain sistem pembelajaran tidak dapat digunakan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi nyata siswa. Setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri, baik dalam hal latar belakang, pengetahuan, cara menerima informasi maupun kecepatan belajar. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk mampu menyesuaikan model desain yang digunakan, misalnya dengan mengkombinasikan metode ceramah, diskusi praktik, atau penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Penyesuaian ini bertujuan agar siswa baik yang memiliki gaya belajar visual, auditori, maupun kinestik tetap dapat memahami materi dengan baik. Pembahasan ketiga, minimnya literatur dan pelatihan mengenai desain sistem pembelajaran sehingga pendidik kesulitan memperoleh pemahaman komprehensif tentang konsep dan penerapan praktik pendidikan. Menurut Dasep Bayu Ahyar DKK 2021, literatur dan pelatihan mengenai desain sistem pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidik dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran. Literatur penting berfungsi sebagai sumber utama yang memberikan teori, konsep, serta kerangka kerja dalam memahami bagaimana sebuah sistem pembelajaran dirancang secara sistematis. Namun literatur saja tidak cukup. Pendidik membutuhkan pelatihan agar teori yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata di kelas. Dickey dan Carey 2009 menegaskan bahwa desain pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks, sehingga pendidik perlu berlatih secara berulang melalui pelatihan agar dapat menguasai keterampilan mendesain pembelajaran yang efektif. Gagne 1985 juga menambahkan bahwa keberhasilan sebuah proses pembelajaran bergantung pada keseimbangan pelatihan. Joyce and Will 2009 memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa guru yang menguasai model pembelajaran akan mampu menyesuaikan strategi dengan kondisi kelas. Jika memiliki bekal teori dan pelatihan, membantu pendidik memahami dasar-dasar teori seperti model pembelajaran, langkah-langkah sistematis dalam mendesain pembelajaran, hingga tujuan yang ingin dicapai. Pelatihan di sisi lain memberikan kesempatan bagi pendidik untuk menguji dan melatih kemampuan mereka dalam menerapkan teori tersebut di lapangan dengan sesuai dengan kondisi nyata di kelas. Misalnya, seorang guru yang mempelajari teori desain pembelajaran
dari literatur akan lebih mudah mempraktekannya jika ia mengikuti pelatihan berbasis simulasi atau workshop. Oleh karena itu, kombinasi literatur dan pelatihan sangat penting agar pendidik tidak hanya sekedar mengetahui konsep, tetapi juga mampu melaksanakan dengan benar, konsisten, dan kreatif. Pembahasan 4, tujuan dari model desain sistem pembelajaran belum sepenuhnya dipahami oleh pendidik, sehingga implementasi pembelajaran sering tidak maksimal, kurang terarah, dan tidak sepenuhnya mendukung tercapainya kompetensi peserta didik. Dasep Bayu Akhir menjelaskan bahwa tujuan utama dari model desain pembelajaran adalah untuk memberikan arah, struktur, dan pedoman dalam mengembangkan proses belajar mengajar yang terencana dan terukur. Model ini dimaksudkan agar pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga memastikan bahwa strategi, metode, media, dan evaluasi saling terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Menurut Dick dan Charlie, desain pembelajaran bertujuan menciptakan keselarasan antara tujuan instruksional, aktivitas pembelajaran, serta penilaian hasil belajar, sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan secara optimal. Sementara itu, Gagnell menekankan bahwa desain pembelajaran harus mampu membangun kondisi belajar yang mendukung tercapainya perubahan perilaku yang diinginkan. Senada dengan itu, Kem, Morrison, dan Rose menyebutkan bahwa desain pembelajaran memiliki tujuan menyediakan kerangka kerja secara acak, tetapi melalui langkah-langkah yang terencana, terstruktur, dan konsisten. Dengan memahami tujuan desain pembelajaran, pendidikan dapat lebih mudah memilih metode yang sesuai, menggunakan media yang relevan, serta merancang evaluasi yang tepat guna mengukur keberhasilan belajar siswa. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa model desain sistem pembelajaran memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun implikasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, kurangnya pemahaman mendalam mengenai model desain sistem pembelajaran menyebabkan banyak pendidik masih menjalankan proses pembelajaran secara konvensional tanpa perencanaan yang sistematis. Hal ini berdampak pada pembelajaran yang kurang terarah dan tidak optimis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, keterbatasan pendidikan dalam menyelesaikan model desain dan karakteristik peserta didik yang beragam menjadi kendala utama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Perbedaan gaya belajar, latar belakang, dan kemampuan siswa seringkali tidak terakomodasi dengan baik, sehingga tidak semua peserta didik dapat memperoleh manfaat optimal dari proses pembelajaran. Ketiga, minimnya literatur dan pelatihan mengenai desain sistem pembelajaran membuat pendidikan kesulitan memperoleh pemahaman yang komprehensif. Keterbatasan akses terhadap sumber referensi yang berkualitas dan pelatihan yang aplikatif mengakibatkan pengetahuan guru tentang desain pembelajaran masih terbatas dan parsial. Yang keempat,
memahami pemahaman yang kurang mendalam terhadap tujuan model desain sistem pembelajaran menyebabkan implementasi yang tidak maksimal. Banyak pendidikan yang belum memahami bahwa tujuan desain pembelajaran adalah untuk menciptakan keterkaitan yang harmonis antara tujuan instruksional, strategi, metode, media, dan evaluasi. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami mempersilakan teman-teman memberikan pertanyaannya melalui kolom obrolan. Terima kasih.